Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Ya, renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 3 Yohanes 1 ayat 11. Saya akan bacakan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jemaat dikasih Tuhan, manusia itu adalah makhluk peniru. Ya, kita ini seringkali apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu tidak lepas dari meniru. Kenapa anak-anak kita bisa berbicara dengan bahasa Indonesia? Tidak seperti anak-anak Amerika misalnya. Anak-anak yang di Inggris misalnya. Coba kalau ada anak Indonesia, bayi itu tinggal di Amerika sampai katakanlah remaja gitu saja. Saya yakin karena lingkungannya orang ngomongnya bahasa Inggris, maka dia akan fasih berbicara bahasa Inggris. Dan mungkin gak bisa ngomong bahasa Indonesia karena gak ada lingkungan yang berbicara bahasa Indonesia. Demikian juga sebaliknya, orang Inggris atau orang Amerika di sini dia akan pintar bahasa Indonesia. Karena apa? Anak-anak akan cenderung meniru orang-orang di sekitarnya. Itulah manusia. Nah, firman Tuhan katakan ya supaya kita jangan meniru yang jahat. Ingat, disadari atau tidak mata kita akan melihat entah itu baik entah itu jahat. Nah, supaya kita tidak tersesat, hati-hati, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Dengan istilah lain, tirulah apa yang baik. Yang jahat jangan ditiru. Karena barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Sementara kalau jahat, ia pun tidak pernah melihat Allah. Artinya apa? Jadi sesungguhnya orang itu meniru dari apa yang dia tahu. Kalau kita melihat kepada Tuhan yang adalah baik, maka hidup kita akan baik. Kita melihat, kita sering baca Alkitab, menemukan bagaimana Tuhan Yesus di dunia ini. Ya, dia teladan yang baik. Kalau kita selalu memandang kepada dia, mengikuti, mendengarkan, melakukan, nah, kita akan meniru itu dalam hidup kita, melakukan apa yang baik juga seperti yang Yesus kerjakan. Ya, karena kita melihat dia, yang baik itu berasal dari Allah. Tetapi, kalau kita melihatnya yang lain, yang sisinya negatif, dunia dengan segala keadaannya, ya maka yang jadi akan menjadi orang yang jahat juga.
Nah, kalau kita meniru apa yang baik, akhirnya hidup kita pun akan melakukan yang baik. Dan orang lain akan melihat apa yang baik yang kita kerjakan, dan mereka pun akan meniru kita. Begitu seterusnya. Jadi artinya hidup kita yang memang peniru yang baik sesungguhnya, ya, hati-hati jangan sampai kita meniru yang jahat, tapi tirulah yang baik. Dan meniru yang baik itu berasal dari Allah. Orang yang melihat Allah, dia akan melakukan apa yang baik, yang dari Allah itu, sehingga hidupnya akan ditiru orang lain. Begitu juga seterusnya. Tuhan ingin hidup kita itu jadi contoh atau teladan yang baik bagi orang lain, bagi dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Karena itu, pandang Tuhan, dekat dengan Tuhan, baca renungkan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat keteladanan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang kita tiru, sehingga pada akhirnya hidup kita melakukan apa yang baik. Kita akan berbuat yang baik, dan orang lain yang memandang kita, dan demikian juga dia pun akan meniru apa yang baik itu, dan pada akhirnya hidupnya berbuat baik. Nah, kalau semua orang seperti itu, maka dunia akan semakin baik. Saya yakin dan percaya itu. Ya, dimulai dari hidup kita yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, yang selalu memandang Tuhan, ya, tanpa memandang Allah yang baik, maka hidup kita susah meniru apa yang baik. Ya, yang baik selalu datang dari Tuhan. Ya, orang bisa melihat si A si B baik, ya, tetapi sumber terutama kebaikan datang dari Tuhan. Kalau kita selalu memandang Tuhan yang maha baik itu, maka hidup kita pun melakukan yang baik, sebab yang baik berasal dari Allah. Ya, orang yang tidak pernah berbuat baik berarti dia tidak pernah melihat Allah, dia tidak mengenal Tuhan, sehingga hidupnya tidak mengenal kebaikan. Sebaliknya, ketika kita memandang Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita akan selalu melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dia pun melakukan yang sama, melakukan apa yang baik yang kita lakukan. Dan pada akhirnya mereka pun akan memuliakan Tuhan Allah kita, Tuhan yang baik. Jadi hidup menjadi teladan, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Untuk bisa seperti itu, awali dengan kita memandang Tuhan selalu, dengan selalu memperhatikan apa yang dikenan Tuhan, apa yang Yesus perbuat. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi teladan juga bagi dunia. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya, hiduplah dengan memandang Kristus, dan hidupmu akan seperti Kristus. Dan akhirnya dunia pun melihat Kristus melalui kehidupan kita, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar sesuatu hari ini, bahwa kami meniru, tapi kami akan meniru yang baik yang dari Engkau. Apa yang Kau buat, apa yang Yesus kerjakan, itulah yang menjadi teladan bagi kami. Dan ketika kami meniru apa yang baik itu, kami semakin melakukan apa kebenaran, apa yang benar dan yang baik, sehingga dunia melihat kami dan kami jadi teladan bagi mereka. Kerinduan kami Tuhan, melalui hidup kami Engkau dipermuliakan, dan apa yang baik dari Tuhan juga akhirnya sampai kepada mereka yang belum mengenal Tuhan, yang akhirnya juga menjadi mengenal dan bertobat dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, dan jauhkan kami dari celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, sehat, kuat, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.